Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kamanikita Pratnyani dengan NIM 2417041194. Nah, kalian bisa panggil aku Niki atau Teta lebih singkatnya. Aku dari program S1 Manajemen dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tujuanku untuk membuat video ini tidak hanya sebagai project UAS mata kuliah pengantar ekonomi, tapi aku juga membuat video ini sebagai edukasi kepada masyarakat atau kepada audiens yang menonton video ini. Nah, untuk yang pertama kita akan mulai dengan pengertian dari konjungtur. Nah, konjungtur adalah sebuah kondisi perekonomian pada suatu negara yang ditandai dengan siklus fluktuasi aktivitas ekonomi yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari konjungtur ini akan mengarah pada sebuah gelombang yang bernama gelombang konjungtur. Gelombang konjungtur itu terjadi secara tak teratur, artinya sulit akan ditentukan kapan akan terjadinya ekspansi dan kapan akan terjadinya relasi. Oleh karena itu, banyak dari ekonomi lebih memilih pada fluktuasi daripada gelombang konjungtur. Nah, dalam kasus ekspansi perekonomian cenderung lebih mengarah pada kesempatan kerja penuh, di mana terdapat produksi dengan semua faktor produksi dapat dipekerjakan dan ditingkatkan pada upah yang akan meningkat. Nah, pada gelombang konjungtur ini terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan depresi. Tahapan depresi adalah fase penurunan dari sebuah perekonomian suatu negara, seperti penurunan permintaan ataupun pendapatan dari sebuah produk, barang atau jasa, dan juga peningkatan pengangguran di suatu negara karena tidak adanya lapangan kerja. Yang kedua itu adalah tahap ekspansi. Tahap ekspansi adalah tahap puncak atau fase klimaksnya dalam perekonomian suatu negara. Nah, pada tahapan ini jumlah permintaan agregat itu mulai naik, investasi naik, dan juga pelaku perekonomian meningkat. Yang ketiga adalah tahap resesi. Tahap resesi adalah tahap kelanjutan dari tahap ekspansi. Setelah mencapai puncak, sebuah perekonomian akan mengalami penurunan, yang mana penurunan ini terjadi tidak hanya sebentar tetapi lama. Nah, pada tahap resesi ini terjadi penurunan seperti penurunan produktivitas barang atau jasa, penurunan investasi, dan penurunan lapangan kerja. Yang selanjutnya adalah tahap recovery atau tahap pemulihan. Di tahap ini, sebuah perekonomian negara mulai pulih, yang mana investasi mulai stabil dan juga para pengusaha ataupun pembisnis lebih fokus ke depannya untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gelombang konjungtur ini sendiri. Ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam negara tersebut, seperti kebijakan pemerintah, investasi negara, dan juga konsumsi. Nah, selanjutnya itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar, seperti nilai tukar mata uang yang terus berubah, nilai harga pasar produk barang atau jasa di pasar global yang terus berubah, dan juga perubahan ekonomi pada negara mitra dagang. Nah, mungkin dari kalian sendiri ini bertanya-tanya apa sih penyebab dari terjadinya gelombang konjungtur. Ada 4 penyebab dari gelombang konjungtur itu sendiri. Yang pertama itu adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah perubahan suku bunga dan jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Yang kedua itu adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah perubahan pendapatan dan pengeluaran dari sebuah pemerintah negara tersebut, yang mana perubahan ini terjadi karena pengeluaran yang tidak terduga ataupun pendapatan yang tidak terduga. Yang ketiga adalah perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang signifikan akan mempengaruhi pada sebuah investasi, yang mana semakin maju teknologi, maka semakin besar investasi yang dilakukan. Yang terakhir adalah faktor politik. Faktor politik sangat berpengaruh juga pada gelombang konjungtur, karena ketidakstabilitasan politik pada suatu negara itu akan berpengaruh juga pada investasi yang dihasilkan. Di Indonesia sendiri pernah terjadi 3 kali krisis moneter, yaitu pada tahun 1998, pada tahun 2008, dan pada tahun 2020.
Tapi di sini aku akan berfokus kepada krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Nah, pada tahun 1998 itu masih berada di bawah kepemimpinan Pak Soeharto. Nah, pada tahun ini terjadinya penurunan perekonomian negara kita, yang mana nilai tukar uang rupiah ke dolar itu sangat tinggi, yang awalnya dari 2.500 menjadi 11.000, dan pada akhir 1998 itu melonjak tinggi mencapai 16.000. Nah, nilai tukar uang yang sangat tinggi tersebut sangat berpengaruh kepada perekonomian negara. Semakin melemahnya nilai tukar mata uang lokal atau mata uang kita, maka akan semakin mahal barang yang akan dikonsumsi atau barang yang dibutuhkan pada masyarakat. Salah satu contohnya adalah seperti harga beras yang naik, harga pangan yang naik, ataupun harga pokok yang dibutuhkan masyarakat pada zaman tersebut sangat naik. Nah, tidak hanya pada nilai tukar mata uang, ini disebabkan karena terjadinya utang luar negeri yang sangat besar, yang mana negara Indonesia memiliki hutang yang sangat besar ke negara-negara seberang atau negara-negara yang bekerjasama. Yang berikutnya adalah inflasi yang tinggi. Nah, pada tahun 1998 itu inflasinya mencapai 77,6%, yang menjadi indikator utama masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, inflasi ini akan sangat mengganggu kegiatan produksi lokal dan distribusi barang, serta sangat mempengaruhi daya beli masyarakat pada tahun itu. Nah, kesimpulannya, konjungtur adalah kondisi sebuah perekonomian suatu negara yang ditandai dengan siklus fluktuasi. Dari konjungtur ini akan mengarah pada sebuah gelombang yang bernama gelombang konjungtur. Nah, gelombang konjungtur terjadi secara tak terduga kapan akan terjadinya ekspansi dan kapan akan terjadinya resesi. Nah, adapun dua faktor yang mempengaruhi terjadinya gelombang konjungtur, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dari faktor internal ini berasal dari dalam negeri seperti kebijakan pemerintah, investasi, dan konsumsi. Nah, dari faktor eksternal terjadi dari luar negaranya, seperti nilai mata tukar uang ke dolar yang terus berubah, harga pasar di pasar global yang terus berubah, dan juga kondisi perekonomian dengan negara mitra. Nah, setelah faktor-faktor ini ada juga dampak dari terjadinya gelombang konjungtur. Gelombang konjungtur akan menyebabkan dampak pengangguran, inflasi, investasi, dan juga dampak pada perekonomian. Nah, Indonesia sendiri juga mengalami krisis moneter sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1998, 2008, dan pada tahun 2020 saat COVID-19. Nah, kondisi krisis moneter ini terjadi karena tingginya nilai mata tukar uang rupiah ke dolar itu sangat tinggi. Nah, adapun saran dari saya untuk pemerintah ataupun para audiens. Nah, mungkin dari saya, pemerintah bisa meningkatkan infrastruktur negara dari pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat. Dengan itu, masyarakat akan mendapatkan timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan. Dan jika terjadinya krisis moneter lagi, mungkin pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang lebih, tapi tidak terlalu menekan rakyatnya. Dan saran kepada audiens saya yang menonton video ini, mungkin apapun kebijakan dari pemerintah kita ikuti saja, karena itu juga pasti untuk kebaikan masyarakat sendiri dan juga kebaikan negara. Baik, jadi mungkin itu saja penutup. Baik, mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan tentang konjungtur dan permasalahan krisis moneter di tahun 1998. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang terlibat dalam penyampaian di video ini. Saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.